Masalah sholat gaib atau sholat jenazah tetapi jenazahnya ada di tempat yang jauh, yang bukan di tempat kita. Memang ini menjadi ikhtilaf di antara para ulama, walaupun sebenarnya sumbernya dari fakta yang sama yang terjadi pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah mengajak para sahabat untuk menyolatkan jenazah dari An-Najasyi. Na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najasyiya sahib al-Habasyah fil yaumil ladzi mata fihi faqal istaghfiru li akhikum, rawahu Muslim. Jadi di dalam hadis-hadis Nabi semua sepakat bahwa memang pada saat Raja Najasyi yang di Habasyah atau di Ethiopia itu wafat, Rasulullah dengan para sahabat mengerjakan sholat jenazah itu secara gaiban, secara di mana jenazahnya tidak ada di situ dan ada di negeri yang sangat jauh. Tetapi ketika menarik kesimpulan hukum, para ulama memang berbeda pendapat satu dengan yang lainnya, menjadi sangat jauh jaraknya. Di satu sisi ada kalangan para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki misalnya, yang mengatakan bahwa kejadian itu adalah cuma sekali saja di masa Rasulullah dan tidak pernah diulang. Sehingga ini hanyalah khususiyah, hanya pada kasus Nabi menyolatkan jenazahnya An-Najasyi, itu saja. Di luar dari itu tidak ada kisah di mana Nabi atau para sahabat berikutnya kemudian melakukan sholat gaib. Oleh karena itu sholat gaib tidak diakui oleh kedua mazhab ini, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, di sisi yang lain nanti ada kalangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali yang justru mengatakan mutlak sifatnya, dan karena Nabi pernah melakukannya maka berlaku juga sampai hari ini, dimanapun kita berada, jenazahnya ada di mana, walaupun sudah lewat berapa hari dan sebagainya, tanpa syarat. Pokoknya yang namanya sholat gaib itu disyariatkan dan itu mutlak sifatnya. Nah, di tengah kedua pendapat ini nanti ada pendapat pribadi-pribadi yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Sebutlah misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan bahwa sholat ini boleh dikerjakan, tetapi kemudian ada ketentuan-ketentuannya. Sebutlah misalnya ketentuannya harus orang yang besar, tokoh soleh yang memang beliau punya nama besar. Atau sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, disebutkan bahwa ini sholat adalah dilakukan apabila ada seorang muslim wafat di negeri yang non-muslim, di mana di sana tidak ada orang yang menyolatkannya. Maka menjadi kewajiban umat Islam di berbagai tempat untuk melakukan sholat secara gaib walaupun tidak bisa mendatanginya, karena memang ini adalah perintah untuk mensolatkan jenazah orang yang muslim. Syaratnya adalah di negerinya belum lagi ada orang yang menyolatkannya, maka kita jadi terkena kewajiban untuk menyolatkannya walaupun dengan jarak yang jauh. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah maka di negeri kita pun kalau kita melihat ada satu orang alim, satu orang kiai dengan yang lain berbeda dalam masalah menetapkan apakah kita sholatkan gaib orang yang sudah wafat di tempat yang jauh, boleh atau tidak, lalu ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab tidak boleh. Karena memang sejak awal para ulama memang ketika menarik kesimpulan hukum sudah tidak sama. Dari mazhab Hanafi Maliki yang mengatakan tidak ada sholat gaib, sampai kepada mazhab Syafi'i yang memutlakkan boleh sholat gaib, dan di tengah-tengahnya nanti ada perbedaan-perbedaan. Ada yang membolehkan kalau masih dalam satu hari yang sama, tidak boleh kalau sudah lewat beberapa hari. Ada juga yang mengatakan batasannya sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah tidak perlu lagi dilakukan sholat gaib dengan masing-masing pendirian dan hujjah dan juga dalil yang mereka kemukakan. Walhasil secara umum sholat gaib ini memang para ulama berbeda pendapat dari segi yang pertama disyariatkan atau tidak. Itu saja sudah berbeda pendapat. Nah, mereka yang mengatakan disyariatkan juga berbeda lagi dalam deskripsi yang lebih detailnya. Apakah memang ada syarat harus orang ini tinggal di negeri kafir yang tidak ada orang Islamnya dan dia tidak disolatkan, mati sendirian di sana, ataukah bisa juga dia meninggal di negeri Islam, sudah disolatkan di negerinya, di rumahnya, di masjidnya, dan kita yang ada di kota lain, di negara lain juga ikut mensolatkan.